Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Mas Eko. Ada apa Mas Eko? Maaf Kiai, mohon nasihatnya Kiai. Baik, disimak baik-baik, agar paham. Nasihat kali ini tentang apa yang kamu yakini, dari penglihatan matamu yang buta, dan pedoman dengan indramu itu, tidak bisa mewakili kebenaran. Jangan lupa, sambil mendengarkan, zikir Allah di dalam hati. Baik Kiai. Ketika listrik padam, pernahkah melihat listrik padam, dan tanpa satupun cahaya? Di saat itu, kamu tidak tahu apa-apa di sekitarmu, karena semua gelap semata, memegang sesuatu, hanya dengan meraba-raba. Jika di depanmu, diletakkan 10 gelas dengan isi yang sama, tapi dengan rasa berbeda-beda, kamu mengenalinya, dengan penciuman, satu kamu anggap kopi, karena bau kopi, satu kamu anggap teh, karena bau teh, satu kamu anggap sirup strawberry, atau melon dan lain-lain, kamu kenal dari bau yang kamu cium, dan kamu yakin dengan penciumanmu, karena dari bau yang kamu rasakan, kamu minum, ternyata semua rasanya gak enak, iya kamu yang tidak tahu, air itu semua dibuat dari kencing kuda. Artinya, apa yang kamu yakini, dari penglihatan matamu yang buta, dan berpedoman dengan indramu itu, tidak bisa mewakili kebenaran. Yang berdasi bagus, belum tentu baik orangnya. Yang berjubah, belum tentu habib atau kiai. Itu busana adat Arab sana. Semua orang Arab itu pakai jubah. Anak kecil juga pakai jubah. Kalau yang pakai jubah, lalu kamu anggap habib, kiai, orang Arab semua habib, kiai. Fanatik pada sesuatu itu jangan, karena akan membutakan penilaianmu pada kebenaran yang asli. Ketika lampu dinyalakan, dan gelap itu hilang, maka benda-benda yang kamu tangkap dengan mata, dengan sendirinya kamu akan tahu gunanya benda di sekitarmu. Tanpa orang menjelaskan, semua ingat, semua benda kamu tahu, tanpa benda itu mengatakan gunanya apa. Misal ada gelas, tanpa gelas itu bicara. Kalau kamu mau minum, maka yang kamu ambil itu gelas, tanganmu otomatis mengambil gelas, lalu kamu ambil air. Tanpa air menjelaskan kalau dia itu air, kamu sudah dengan otomatis tahu kalau itu air. Kamu mengambil air, bukan pecahan kaca untuk kamu minum. Setelah di gelas, kamu arahkan gelas itu ke mulutmu, bukan kamu siramkan ke kepalamu. Dengan sendirinya, kamu tahu kalau minum itu lewat mulut, tidak lewat lubang telinga atau lubang hidung. Itulah perumpamaan, seseorang yang mendapat cahaya makrifat, sedang mata hatinya terbuka, akan tahu suatu kejadian, serta hal apa yang melingkupi kejadian itu. Cahaya Allah menyinari kejadian yang terjadi. Juga menyinari maksud dan tujuan kejadian. Dengan sendirinya, mata hati melihat kejadian itu, utuh beserta guna maksud, tujuan kejadian itu terjadi. Terlihat jelas sejelas kamu melihat gelas yang saya contohkan itu. Guna gelas, bagaimana menggunakannya, bagaimana memegangnya. Maksudnya apa dan lain-lain itu semua tidak tertulis, tapi kamu paham maksud dan guna gelas itu. Kenapa kok kamu tahu? Karena matamu terbuka, dan cahaya menyinari gelas sedang matamu sedang melihat, dan pengetahuan yang tak tertulis, juga kamu bisa uraikan. Bahkan, bisa kamu praktek amaliyah minum, tanpa salah sama sekali. Wirid berfungsi, mempersiapkan seseorang, agar berada dalam keadaan sesuai dan mampu menerima, dan menanggung kedatangan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada seorang hamba, tetapi karunia itu tidak menetap, karena orang itu tidak mampu menanggungnya. Diri seseorang adalah umpama tempat atau botol yang bisa diisi, dengan apa yang boleh diterimanya masuk ke dalam. Oleh karena itu, seseorang itu haruslah melengkapi dan memperkuatkan dirinya, supaya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepadanya tidak mengalir bocor keluar, atau dia tidak berdaya menanggungnya. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kebaikan tidak semestinya bisa ditanggung oleh semua orang. Contoh yang sama juga bisa berlaku kepada karunia duniawi. Ada orang yang menemui kebinasaan karena mereka menerima kekayaan dan kekuasaan, sedang mereka tidak siap sedia menerimanya. Dalam bidang kerohanian pula, ada orang yang hilang kewarasannya apabila dibukakan tabir gaib.
Mereka tidak mampu bertahan menerima gangguan makhluk halus. Jalan yang selamat bagi seseorang adalah mempersiapkan dirinya agar dia selamat dari tarikan tipu daya dalam alam rohani yang dia tidak mengerti. Amal ibadat atau wirid hendaklah dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dicari kekeramatan dan khodam, ilmu, atau apa juga selain Allah. Orang yang menginginkan hajat kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah terjerumus ke dalam kebinasaan. Apa saja yang dihajati mempunyai tarikan kepada hati. Semakin besar hajat, semakin kuat tarikannya. Hajat itu menjadi hijab menutup hati. Ini membuatnya tidak mengenali makhluk rohani yang datang kepadanya dengan rupa yang elok-elok. Jika kedatangan makhluk rohani tersebut berbetulan ketika dia mendapat sesuatu kelebihan, maka akan timbul pergantungannya kepada makhluk rohani tersebut. Bertambahlah kesukarannya untuk mendapatkan tauhid yang sejati. Seseorang yang mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disyaratkan melalui jalan yang menghancur leburkan hawa nafsu, kehendak dan tujuan kepada segala-galanya tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud dan tujuan. Hanya keridhoannya yang dicari. Jalan ini penuh dengan perjuangan atau mujahadah, memutuskan rantai-rantai duniawi dan nafsu, menyingkap tabir asbab, mengenderai tajrid. Berserah bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuang ikhtiar memilih dan rela dengan apa saja yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Diri atau anafas mesti disuci bersihkan agar ia terlepas dari pengaruh Adam dan masuk ke dalam suasana sir atau rahasia hati, bertambah murni anafas, bertambah menyeluruh sirnya. Sir menerima pancaran nur ilahi. Sir yang menerima pancaran nur ilahi akan menerangi anafas nafsu natikah dan seterusnya menerangi kalbu atau hati. Terang kilauan sinaran nur ilahi yang diterima oleh hati bergantung kepada sifat sir atau rahasia hatinya. Sir yang kuat akan memancarkan cahaya yang kuat dan hati menjadi sangat terang. Apabila hati menjadi terang benderang oleh sinaran nur ilahi, ia tidak dapat lagi diperdayakan. Cahaya nur ilahi melahirkan apa yang asli. Rupa, bentuk dan warna tidak dapat menyembunyikan keaslian sesuatu. Hati akan mengenali syaitan, walaupun ia datang dalam rupa yang cantik. Hati akan mengenali malaikat, walaupun ia datang tanpa rupa. Pengenalan sebenar hanya diperolehi dengan bantuan nur ilahi. Tanpa nur ilahi, tidak mungkin mencapai makrifat. Nur ilahi tidak menyampaikan cahayanya, jika sir dibungkus oleh kekotoran nafsu. Nafsu hendaklah dimurnikan, agar ia kembali kepada keasliannya yang dipanggil nafsu mutmainah, barulah diperolehi ketenteraman yang sejati, bila nur makrifat menyelimutinya. Insan yang sampai kepada peringkat ini, berjalan dengan petunjuk dan tarikan nur ilahi. Dia tidak lagi bersandar kepada amalnya, ilmunya, malaikat, dan makhluk rohani. Sinaran kesucian sir yang membimbingnya, dan menjadikannya insan berpangkat hamba Tuhan. Orang umum, kebanyakan, karena tak terbuka mata ruhaninya, sehingga tidak bisa melihat dan mengenali waliullah, kebanyakan menuduh seseorang itu waliullah, padahal bukan, hanya karena orang-orang yang dituduh itu mempunyai keanehan, kebisaan di luar adat kebiasaan orang kebanyakan, lalu dituduh waliullah. Banyak juga yang bertingkah laku aneh dan tidak umum, lalu dituduh waliullah. Sekat antara kedudukan wali dan tidak, seakan sangat tipis, hanya berdasar keanehan saja, lalu banyak orang, lantas berlaku aneh-aneh, agar banyak yang menuduh wali, iya kalau orang itu orang biasa saja, tak masalah menuduh orang itu ini itu. Tapi, ketika yang sudah terlanjur dipuja, dan dianggap wali itu, ternyata wali syaiton, wali-walinya setan, maka orang akan menyesatkan banyak orang, dan tuduhan yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu, walau dengan dasar tidak tahu kebenaran, itu tetap akan menyeret yang ikut menuduh, menjadi kelompok orang yang dituduh, artinya, yang diagungkan dan dituduh itu, ternyata ahli neraka, karena walinya setan, maka yang menuduh dan menganggap itu, ikut rame-rame masuk neraka, sebab saya lihat, banyak yang dianggap orang banyak itu para wali, ternyata itu punya tanduk penghargaan dari iblis, artinya walinya setan, dan orang yang menganggap itu wali,
dengan dasar pengetahuan dia tidak tahu kebenarannya, hanya menganggap saja, atau ikut-ikutan menganggap, karena banyak orang menganggap, banyak orang yang dianggap waliullah itu sudah meninggal, dan kuburnya dipuja-puja, padahal orangnya yang dianggap wali itu, di akhirat disiksa habis-habisan. Wirid atau aurat, adalah amal ibadat yang dilakukan secara tetap, terus-menerus dari hari ke hari. Ibadat yang wajib menjadi wirid yang dipertanggungjawabkan kepada semua orang Islam. Sholat 5 waktu sehari semalam, adalah wirid yang paling ringkas, dan wajib diamalkan. Bila iman seseorang bertambah, maka bertambah juga wiridnya. Sholat sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran dan berzikir, ditambahkan kepada wirid yang wajib. Apabila seseorang mencapai peringkat iman yang sempurna, keseluruhan kehidupannya, selama 24 jam sehari semalam, merupakan wirid. Wirid dalam aspek ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan cara menjalani tempuh 24 jam itu, bermula dari membuka mata bila terjaga dari tidur. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah membentuk satu format kehidupan yang merangkumi segala jenis aktivitas. Format itulah yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hari ke hari, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Diketahui dengan jelas oleh umat Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah doa yang Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam baca pada sesuatu aktivitas, apakah sholat sunat yang Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan setiap hari, apakah zikir yang Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sering ucapkan, dan amalan-amalan lain yang dipelopori oleh Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan tersebut adalah wirid yang paling sempurna. Jarang sekali orang dapat mendekati wirid yang paling sempurna. Sebagian besar mengambil wirid yang khusus untuk diamalkan, untuk satu jangka masa yang tertentu. Bila mereka merasakan telah mencapai tahap yang boleh dibawa oleh wirid berkenaan, mereka pun tidak berwirid lagi. Biasanya perkara ini terjadi kepada orang yang mengadakan batasan bagi sesuatu amal itu. Ditentukan puasa sunat selama 40 hari berturut-turut, dan membaca sesuatu jenis zikir sekian ribu kali. Bila telah dicapai mereka merasakan kedudukan yang menjadi tujuan juga tercapai. Oleh itu mereka tidak perlu menyambung wirid yang telah diamalkan. Beginilah cara orang jahil beramal. Mereka tidak memahami bahwa wirid bukanlah jaminan untuk mendapatkan kedudukan. Tujuan wirid adalah untuk memperteguhkan ubudiyah, kehambaan. Adam yang telah menerima nikmat penciptaan, dan diperlakukan sebagai satu kewujudan individu sebagai hamba Tuhan, berkewajiban memperhambakan diri kepada pencipta, Tuhan sekalian alam. Wirid adalah kenyataan kepada kehambaan tersebut. Selama seseorang itu masih berada di dunia ini, dia diwajibkan melakukan kewajiban sebagai hamba. Semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berat tanggung jawab, amanat dan sopan santun yang harus ditunaikan. Peningkatan makam mestilah sejalan dengan peningkatan ubudiyah, bukan sebaliknya. Apabila seseorang hamba itu meningkat derajatnya, bertambah tegurlah dia berpegang kepada wirid. Orang yang melepaskan wirid adalah orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disangkanya semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak putus-putus memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Ada karunia lahiriah dan ada yang batiniah. Ada sejenis karunia batiniah yang dikaruniakan kepada segolongan dari hamba-hambanya. Ia adalah karunia yang menghubungkan hamba dengan Tuhan, karunia pengalaman hakikat yang menyampaikan kepada makrifatullah. Karunia seperti ini dinamakan warid. Nur ilahi menerangi hati para hambanya, dan membakar penjara Adam yang memerangkap keaslian rohani. Ikatan dan kungkungan alam benda terhapus, maka bebaslah diri yang asli kembali kepada asalnya, dan masuk ke hadratnya, kemudian memperolehi baka bersamanya. Dalam kebakaan wiridnya ialah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tarkatnya. Menyaksikan ketuhanan yang menguasai sekalian yang maujud menjadi suasana hatinya, dan suasana begini dinamakan hati berhakikat. Hasil yang diperolehnya dinamakan makrifat. Apabila dia mengalami kematian, putuslah syariat darinya,
tiada lagi wirid yang perlu diamalkannya. Tetapi, kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, warid tidak putus. Nur ilahi menerangi alam kuburnya. Nur ilahi memimpinnya menuju panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Nur ilahi menyelamatkannya ketika hisab. Nur ilahi menetapkan kakinya ketika melintasi Siratal Mustaqim. Nur ilahi menunjukkan jalan ke surga. Nur ilahi memasukkannya ke dalam surga. Nur ilahi menemaninya di dalam surga. Badan ahli surga, yang diselimuti oleh nur ilahi, sangat bercahaya, sehingga jin tidak dapat melihat mereka di akhirat, sebagaimana manusia tidak dapat melihat jin di dunia. Kekuatan cahaya nur ilahi, yang beserta ahli surga bisa memadamkan api neraka. Kekuatan nur ilahi yang tidak terbatas itulah, yang memberi kemampuan kepada mereka, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Inilah puncak segala warid. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bisa dipahami. Baik Kiai, terima kasih banyak atas nasihatnya. Semoga nasihat ini bisa menjadi pelajaran buat kami semua. Dan semoga kita semua bisa memetik hikmah dari nasihat ini. Amin.